Ruang Cerita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Fauzia di Ruang Cerita. Ceritakan pengalamanmu. Darah, jasa, pengorbanan dan juga kemerdekaan tentunya tidak lepas dari jasa seorang pahlawan. Namun, tidak semua pahlawan patut disebut pemimpin. Dan Ruang Cerita kali ini mengangkat tema pahlawan tidak harus pemimpin yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang merupakan seorang aktivis organisasi. Langsung saja kita sapa. Hai, selamat siang Kak Siva. Hai, selamat siang. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Siva akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak? Kalau akhir-akhir ini kan ada event bulan bahasa. Jadi mulai dari persiapan, mulai dari latihan-latihan sampai ke puncak. Kemudian ada juga persiapan buat Makassar dan STC. Karena Makassar STC itu perlu persiapan yang panjang dari jauh-jauh hari. Oh, kelihatan sibuk banget ya Kak. Emang sebelumnya Kak Siva ini ikut organisasi apa sih Kak? Saya ikut organisasi IPPNU dan Dewan Ambalan. Boleh dong Kak ceritain ke kita semua gimana sih kok Kak Siva bisa ikut ke dalam organisasi tersebut? Jadi pada awalnya, dulu itu ada event yang namanya Makassar dan STC. Makassar itu masa kesetiaan anggota. Jadi di Makassar itu ajang di mana para santri-santri bisa ikut aktif, ikut belajar, dan itu untuk bagaimana caranya memilih kader-kader IPPNU dengan baik. Mulai dari public speaking, materi, sampai akhlak juga sangat disorot. Kemudian ada school training center. Jadi di STC itu sama kayak Makassar, disorot semua mulai dari akhlak, pribadian dan kawan-kawan itu disorot dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang dewan ambalan. Begitu. Terus caranya dari Kak Siva sendiri untuk membagi diri di kedua organisasi tersebut tuh apa? Gimana Kak? Kalau untuk membagi diri itu kan susah ya, susah banget. Mulai dari pribadi, PPNU sampai Dewan Ambalan itu sama-sama beratnya, sama-sama susahnya. IPPNU juga banyak acara, Dewan Ambalan juga sama banyak acara. Jadi kalau masalah untuk membagi dari pribadi saya sendiri itu ya susah. Tapi bagaimana caranya? Ya harus tetap adil. Mulai dari untuk IPPNU harus bagaimana, di DAK saya harus seperti apa, itu juga harus dibagi sama rata. Misal, kalau ada acara, keduanya ada acara bareng. Kalau misal acara itu lebih berbobot ke IPPNU, ya saya ke IPP dulu. Nanti kalau IPPNU sudah tertata, baru ke Dewan Ambalan. Jadi kalau sama-sama tertata, jadi kan enak. Berarti tetap melihat situasi dan kondisi Ya, pada tetap saat situasi. itu. Sebelumnya nih Kak, maaf. Kak Siva ini menjabat sebagai apa sih Kak di kedua organisasi tersebut? Kalau di IPPNU, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk jadi wakil presiden. Lalu kalau di Dewan Ambalan, saya juga diamanai untuk menjadi seorang pemangku adat. Kak Siva itu memegang kedua amanah tersebut dengan hati yang ikhlas. Maksudnya begini, kadang kan kita kalau semisal sudah diberi amanah kita tetap oh ya udah ini amanahku nih jadi aku harus tetap menjalankan. Atau memang Kak Siva sendiri yang tertarik untuk mengikuti kedua organisasi tersebut? Jadi ikhlas, tetap ikhlas lah. Soalnya kan udah memang sudah tanggung jawab ya. Kalau misal tertarik, pada awalnya dulu kan Makassar kan memang wajib untuk seluruh santri. Kalau STC itu kan peminatan. Jadi kalau namanya kepo gimana lagi? Tetap Ya ikut-ikut lah. Nah terus kalau masalah Makassar STC itu capek banget ya. Ikhlas ya ikhlas, soalnya saya sendiri yang ikut. Kemudian kalau untuk sampai ke sini, sampai dapat atribut, sampai dapat seragam begini begitu, itu susah banget. Mulai dari perjuangan, ikhlas, sampai ke akar-akarnya nih susah banget. Jadi untuk kalian semua, masalah sukses itu susah. Kalau kalian memang pengen jadi seorang yang sukses, kalian itu harus berjuang. Mulai dari ikhlas, dari ikhtiar, dan sampai akar-akarnya itu kalian harus lakukan dengan maksimal. Kalau memang itu sesuatu yang ingin kalian capai. Gitu. Kak Siva pernah gak sih Kak merasa menjadi pahlawan
di kedua organisasi tersebut? Kalau untuk pahlawan sih belum pantas ya dibilang pahlawan. Pahlawan itu lebih ke sosok yang sangat menghandle, sangat tahu. Sedangkan saya berada di dua organisasi yang berbeda. PPNU harus seperti ini dan DAK juga harus seperti itu. Jadi kalau masalah menghandle saya kan otomatis tidak bisa menghandle keseluruhan. Tapi untuk masalah membantu di IPPNU butuh apa saya lakukan, di DAK butuh apa saya kerjakan. Jadi di kedua organisasi tersebut saya harus bisa menghandle semuanya tapi tidak bisa maksimal gitu. Tapi Kak Siva sudah berusaha Ya berusaha untuk yang terbaik ya. Ada nggak sih Kak sosok pahlawan di hidup Kak Siva ini? Adalah Kak Siva sangat mengidolakan dia. sangat mengidolakan. Siapa sih Kak sosoknya? Beliau itu bapak saya ya. Bapak saya adalah seorang yang membangun karakter saya dari kecil sampai saya bisa seperti ini. Itu bapak saya. Mulai dari nol sampai saya bisa punya pemikiran begini begitu sampai sekarang adalah bapak saya. Boleh dong Kak diceritain sosok ayah Kak Siva yang bisa membuat Kak Siva berdiri di sini dan mengenakan banyak sekali atribut seperti ini? Bapak saya adalah seseorang yang dari kecil memang keras ya. Kehidupan di Sumatera itu kan keras. Mulai dari disiplin sampai bapak saya kuliah itu rata-rata perjuangan dari bapak saya sendiri. Mulai dari kerja sendiri, beasiswa dan kawan-kawan. Jadi beliau adalah seorang yang mandiri banget. Sangat konsisten. Jadi semua yang bapak saya pelajari itu diterapkan ke saya. Jujur saya itu termasuk ketat ya, di rumah itu ketat banget. Ada peraturan, ada begini, ada begitu. Tapi adanya seperti itu membuat saya bisa belajar. Sampai sekarang saya bisa punya tanggung jawab, punya seperti itu. Begitu. Peran ayah di hidup Kak Siva sangat penting. Sangat pentingnya. Dia mendukung Kak Siva menjadi seorang Dewan Ambalan dan IPPNU ini. Kalau masalah mendukung ya mendukung lah. Tapi mungkin kalau ketika saya kecapean atau apa nanti bapak saya bilang udahlah istirahat dulu. Dari ayah Kak Siva sendiri yang mengharuskan Kak Siva untuk ayo kamu harus bisa, harus jadi, atau semisal kayak ya udah sana kalau mau ikut aja, kalau enggak ya udah. Ayah Kalau gimana sih? bapak saya itu kan lebih ke terserah saya. Kalau saya memang nyaman, jadi lakukan saja. Tapi kalau misal saya nggak suka, ya udah berhenti dulu gitu. Sayang banget sama ayahnya. Sayang banget. Oke, kita lanjutkan pembicaraan tentang Kak Siva dan sosok pahlawan di hidup Kak Siva. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Cerita. Ceritakan.